Sebagai provinsi terbesar di Indonesia, Papua menyimpan kekayaan tambang yang luar biasa dan menjadi tulang punggung industri pertambangan nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan Papua menyumbang sekitar 33% cadangan emas nasional, 95% cadangan tembaga, serta memiliki deposit nikel, batu bara, dan mineral strategis lainnya yang belum sepenuhnya terpetakan. Tambang Grasberg di Mimika yang dioperasikan PT Freeport Indonesia sejak 1967 merupakan simbol kekayaan ini, dengan produksi tahunan mencapai 3 juta ons emas dan 700.000 ton tembaga, menjadikannya salah satu kompleks pertambangan paling produktif di dunia. Yang sering luput dari perhatian publik adalah bahwa di luar Grasberg, Papua masih menyimpan banyak harta karun, mineral yang belum dieksploitasi. Survei geologi terbaru mengungkap potensi emas besar di Blok Wabu, Intan Jaya, dengan cadangan mencapai 8,1 juta ons, serta wilayah-wilayah prospektif di Pegunungan Bintang, Nabire, dan Paniai. Untuk tembaga, selain di Grasberg, terdapat indikasi deposit signifikan di wilayah Timika Timur dan Pegunungan Tengah, sementara untuk komoditas masa depan seperti nikel, Papua Tengah menyimpan deposit yang diperkirakan mencapai 52 juta ton, meskipun baru sebagian kecil yang telah mendapatkan izin eksplorasi. Keunikan geologi Papua tidak hanya terletak pada kelimpahan mineralnya, tetapi juga pada kualitas depositnya. Cadangan emas di Grasberg memiliki kadar yang sangat tinggi, 1-2 gram, ton, jauh di atas rata-rata dunia. Demikian pula dengan tembaga Papua yang dikenal memiliki kemurnian tinggi, dari segi batu bara, meskipun kualitasnya belum sebaik Kalimantan, Papua memiliki deposit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi lokal, terutama di wilayah pedalaman yang masih kesulitan akses energi. Namun, tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi ini terletak pada kondisi geografis yang ekstrim. Sebanyak 70% wilayah Papua berupa pegunungan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, ditutupi hutan lebat, dan minim infrastruktur. Eksplorasi di daerah seperti Pegunungan Bintang memerlukan biaya yang sangat tinggi dan teknologi khusus. Selain itu, sebagian besar deposit mineral berada di kedalaman yang cukup dalam, memerlukan teknik penambangan bawah tanah yang rumit dan berisiko tinggi. Di tengah semua potensi dan tantangan ini, Papua kini berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, permintaan global akan mineral strategis terus meningkat seiring perkembangan teknologi hijau dan energi terbarukan. Di sisi lain, tuntutan untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal semakin menguat. Masa depan pertambangan Papua tidak hanya akan ditentukan oleh besarnya cadangan mineral, tetapi juga oleh kemampuan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan model pengelolaan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Selain Grasberg yang sudah menjadi ikon pertambangan nasional, Papua sebenarnya menyimpan banyak lokasi potensial lain yang belum tergarap maksimal. Wilayah Blok Wabu di Intan Jaya misalnya, berdasarkan kajian terbaru Badan Geologi Kementerian ESDM, diperkirakan mengandung cadangan emas mencapai 8,1 juta ons dengan kadar logam mulia yang cukup tinggi. Yang menarik, karakteristik geologi di Wabu menunjukkan kemiripan dengan formasi batuan di Grasberg, membuka peluang ditemukannya deposit emas dan tembaga dalam skala besar. Di wilayah Pegunungan Bintang, PT Aneka Tambang, Antam, telah mengantongi izin eksplorasi untuk area seluas 24.950 hektar. Survei pendahuluan menunjukkan indikasi kuat adanya sistem epithermal yang mengandung emas dengan kualitas tinggi. Sementara di Nabire, selain potensi nikel yang mencapai puluhan juta ton, juga ditemukan jejak mineralisasi emas primer yang belum dieksploitasi secara komersial. Yang patut diperhatikan adalah temuan terbaru di Kabupaten Paniai, di mana eksplorasi awal menemukan kandungan tembaga porfiri, jenis deposit yang sama dengan Grasberg. Meski dalam skala lebih kecil, beberapa perusahaan tambang nasional sudah mengantongi izin eksplorasi di wilayah ini, meskipun kegiatan lapangan masih terhambat oleh faktor keamanan dan aksesibilitas. Untuk komoditas strategis lainnya, Papua menyimpan deposit batu bara di wilayah Dogiyai dan Deiyai dengan perkiraan cadangan 500 juta ton. Meskipun kualitasnya masih dalam penelitian lebih lanjut, sementara di pesisir selatan, terutama di sekitar Merauke, terdapat indikasi kuat adanya kandungan mineral tanah jarang, rare earth, yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi tinggi. Ironisnya, meskipun potensinya sangat besar,
Data dari Dinas ESDM Papua menunjukkan bahwa baru sekitar 15% wilayah yang memiliki izin pertambangan telah melakukan eksplorasi intensif. Sebagian besar wilayah prospektif lainnya masih berupa blank spot dari sisi data geologi, terutama di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak harta karun mineral Papua yang belum terkuak, menunggu teknologi dan investasi yang memadai untuk mengungkap potensi sebenarnya. Struktur geologi Papua terbentuk dari tumbukan lempeng tektonik yang unik, menciptakan sistem mineralisasi kelas dunia dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Deposit emas di Grasberg misalnya, tidak hanya unggul dalam jumlah tetapi juga kualitas. Dengan kadar 1-2 gram per ton batuan, jauh melampaui rata-rata kadar emas global yang biasanya di bawah 1 gram per ton. Yang lebih menakjubkan, sistem mineralisasi di sini menghasilkan emas dengan kemurnian mencapai 90-95%, mengurangi biaya pengolahan dan meningkatkan nilai ekonominya. Untuk tembaga, Papua memiliki keunggulan komparatif yang signifikan. Deposit tembaga porfiri di Grasberg mengandung kadar tembaga 0,5-1%, lebih tinggi dibanding banyak tambang tembaga dunia. Uniknya, mineralisasi di sini menghasilkan konsentrat tembaga dengan kandungan emas dan perak sebagai by-product yang bernilai tinggi. Analisis petrologi menunjukkan bahwa formasi batuan di Papua mengandung mineral-mineral sulfida khusus seperti kalkopirit dan bornit yang memberikan nilai tambah ekonomis. Sistem epithermal di Pegunungan Bintang dan Intan Jaya juga menunjukkan pola mineralisasi yang berbeda. Di sini ditemukan vein, urat, emas dengan ketebalan mencapai 5-10 meter, suatu fenomena yang jarang ditemukan di tempat lain. Survei geokimia mengungkapkan adanya anomali emas primer dengan kadar mencapai 15 gram per ton di beberapa spot, menunjukkan potensi deposit high grade yang sangat menarik bagi investor. Yang patut menjadi perhatian khusus adalah temuan mineral-mineral strategis seperti molibdenum dan rhenium di beberapa lokasi, yang merupakan mineral kritis untuk industri pertahanan dan teknologi tinggi. Di wilayah Timika, terdapat indikasi deposit laterit nikel dengan kandungan kobalt, komponen vital untuk baterai kendaraan listrik. Karakteristik geokimia yang unik ini menjadikan mineral Papua memiliki nilai strategis di pasar global. Namun, keunikan geologi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Kompleksitas struktur batuan dan tingginya aktivitas tektonik membuat teknik eksplorasi dan penambangan konvensional seringkali tidak efektif. Diperlukan pendekatan geologi ekonomi yang spesifik dan teknologi mutakhir untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ini tanpa merusak karakteristik unik yang justru menjadi nilai tambahnya. Kondisi geografis Papua yang ekstrim menciptakan tantangan multidimensi bagi pengembangan sektor pertambangan. Sekitar 70% wilayah provinsi ini terdiri dari pegunungan dengan ketinggian bervariasi dari 1000 hingga 4800 meter di atas permukaan laut, ditutupi oleh hutan primer yang lebat dan dialiri sungai-sungai deras. Topografi seperti ini menyebabkan biaya eksplorasi di Papua bisa mencapai 3-5 kali lipat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh, untuk mencapai lokasi prospek tambang di Pegunungan Bintang, tim eksplorasi harus menggunakan helikopter dengan biaya operasional mencapai Rp150-200 juta per jam, belum termasuk risiko operasional akibat cuaca buruk yang sering terjadi. Masalah infrastruktur menjadi kendala utama lainnya. Jaringan jalan darat yang terbatas hanya tersedia di beberapa wilayah tertentu seperti Mimika dan Merauke. Di daerah pedalaman, transportasi logistik masih mengandalkan sungai-sungai besar seperti Mamberamo dan Digul yang navigasinya sangat tergantung pada musim. Padahal, untuk membangun satu tambang bawah tanah skala besar seperti di Grasberg Block Cave, diperlukan pasokan material hingga 500.000 ton per bulan. Ketidaktersediaan pelabuhan laut dalam di sebagian besar pesisir Papua Utara dan Selatan juga menambah kompleksitas rantai logistik. Faktor geoteknik yang unik menambah daftar tantangan. Lapisan batuan di banyak wilayah prospek tambang Papua memiliki karakteristik lemah, dengan tingkat fragmentasi tinggi, memerlukan teknik penyanggaan khusus dalam operasi penambangan bawah tanah. Aktivitas seismik yang relatif tinggi di sepanjang zona sesar Papua juga meningkatkan risiko geoteknik. Di beberapa lokasi seperti di Intan Jaya, kandungan air tanah yang tinggi menciptakan masalah drainase tambang yang serius. Keterbatasan energi listrik menjadi bottleneck lain.
Kapasitas terpasang PLTU dan PLTA di Papua baru mencapai 500 MW, belum mencukupi untuk menopang industri pertambangan skala besar. Pembangkit listrik tenaga diesel yang menjadi andalan di banyak lokasi tambang memiliki biaya produksi listrik mencapai Rp 2,500 sampai 3,000 per kuah, jauh di atas rata-rata nasional. Proyek-proyek strategis seperti PLTA Mamberamo yang direncanakan sejak 1990-an hingga kini belum terwujud akibat kesulitan teknis dan pendanaan. Di tengah semua tantangan ini, perkembangan teknologi justru membuka peluang baru. Penggunaan drone untuk pemetaan geologi, sistem telemetri untuk pemantauan alat berat, serta penerapan machine learning dalam analisis data eksplorasi mulai mengurangi ketergantungan pada survei konvensional yang mahal dan berisiko. Pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Trans Papua dan Pelabuhan Pomoko secara bertahap mulai memperbaiki konektivitas, meskipun masih jauh dari ideal untuk mendukung industri pertambangan skala besar. Papua kini berada pada persimpangan sejarah yang menentukan dalam pengelolaan sumber daya tambangnya. Di tengah meningkatnya permintaan global akan mineral strategis untuk transisi energi, seperti tembaga untuk kabel listrik, nikel untuk baterai kendaraan listrik, dan emas untuk teknologi elektronik, Papua memiliki posisi unik sebagai pemasok utama. Proyek strategis nasional seperti pembangunan smelter tembaga di Gresik oleh PT Freeport dengan investasi Rp42 triliun menunjukkan betapa krusialnya peran Papua dalam peta pertambangan global. Namun di saat bersamaan, paradigma pengelolaan tambang dunia telah bergeser ke arah prinsip-prinsip ESG, environmental, social, and governance, yang menuntut pendekatan lebih bertanggung jawab. Tantangan terbesar adalah menciptakan model bisnis yang seimbang antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Inisiatif seperti program Tambang Hijau, yang digagas Kementerian ESDM perlu diimplementasikan secara konkret di Papua, dengan memadukan teknologi pengolahan mineral ramah lingkungan, sistem pengelolaan tiling yang inovatif, dan reklamasi berbasis ekosistem asli. Di sektor sosial, skema pembagian manfaat yang lebih adil melalui skim seperti dana abadi masyarakat, community trust fund, dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal harus menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi pertambangan. Pemerintah daerah kini mengembangkan skema baru melalui Perda Nomor 5/2023 tentang pengelolaan pertambangan berkelanjutan, yang antara lain mewajibkan perusahaan tambang untuk 1. Mengalokasikan 5% dari investasi mereka untuk pengembangan SDM lokal. 2. Membangun infrastruktur pendukung yang dapat dinikmati masyarakat luas. 3. Menerapkan sistem pemantauan lingkungan real-time. 4. Melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Potensi pertambangan Papua bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kekayaan mineral yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp5.000 triliun ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Di sisi lain, eksploitasi yang tidak bertanggung jawab berisiko menimbulkan kerusakan ekologi permanen dan konflik sosial berkepanjangan. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan semua pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat adat, untuk menciptakan konsensus tentang masa depan pertambangan Papua yang berkelanjutan. Membangun industri pertambangan kelas dunia di Papua bukan lagi sekadar soal mengekstrak mineral dari perut bumi, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan pendekatan yang inovatif, transparan, dan inklusif, Papua tidak hanya bisa menjadi pemasok mineral global, tetapi juga pionir dalam praktik pertambangan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Saatnya menjadikan kekayaan alam Papua sebagai jembatan menuju kemakmuran yang inklusif dan berwawasan lingkungan.